Baik, selanjutnya adalah ringkasan pokok-pokok kebijakan yang ada dalam peraturan perundangan yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi ada beberapa peraturan yang tidak dibahas di mata kuliah Asoba ini karena lebih ke arah penggunaan atau terapi begitu, itu nanti akan dibahas di mata kuliah yang lain. Ya, jadi di sini adalah peraturan yang terkait dengan analisis dan standarisasi obat bahan alam. Nah, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan POM ya, tahun 2004 ya dan Perbepom nomor 19 tahun 2021 ya ini ada pengembangan di peraturan tersebut ya. Ringkasannya demikian ya, seperti yang kita tahu bahwa terbagi menjadi 3 golongan, yaitu jamu, OHT, fitofarmaka. Ya, logo berbeda. Jamu, ranting, daun terletak dalam lingkaran. OHT, obat herbal terstandar, jari-jari daun sebanyak 3 pasang terletak dalam lingkaran. Kemudian fitofarmaka ini diterjemahkan sebagai jari-jari daun yang membentuk bintang terletak di dalam lingkaran. Nah, jenis klaim penggunaan tingkat pembuktian ada umum dan medium, OHT juga umum dan medium, sedangkan fitofarmaka itu medium dan tinggi. Ya, ini klaim indikasinya ya. Kemudian klaim khasiat berdasarkan data empiris, turun-temurun tadi. Nah, OHT bagaimana? Ternyata OHT itu ada tambahannya di sini ya. Empiris dan uji ilmiah praklinik. Baik itu farmakologi maupun toksisitasnya. Sedangkan fitofarmaka di Perbepom 19/2021 ya sudah ada uji ilmiah praklinik dan kliniknya. Kemudian dari aspek standarisasi, ya lebih spesifik lagi kita kategorikan standarisasi kandungan kimia. Di dalamnya kalau jamu itu belum dipersyaratkan, OHT itu bahan baku itu harus dilakukan, fitofarmaka bahan baku dan produk jadinya harus terstandarisasi. Lebih khususnya adalah standarisasi kandungan kimia. Kemudian ini saya ambilkan dari materi webinar ya. Penggambaran lain atau perkembangannya ya. Jadi jamu bukti didukung berasal dari bukti empiris. Sudah ada lebih dari 11.000 produk di tahun 2020 ini ya. Kemudian OHT berasal dari jamu. Ya, makanya tadi terbukti secara empiris terlebih dahulu. Ya, baru dikembangkan ke OHT dengan ditambahkan apa? Uji praklinik, toksisitas dan farmakologi yaitu farmakodinamiknya. Bahan baku terstandar. Nah, ini saya agak kurang paham kenapa di sini ada tulisan produk jadi juga terstandar. Ya, padahal di peraturan yang lain itu mengatakan bahan bakunya yang terstandar. Kemudian sertifikasi CPOTB dan mutu produk. Nah, ini ada basis evidence base. Kemudian ini fitofarmaka sudah ada 24 produk per 23 Juli 2020. Ya, jadi ini keamanan dan khasiat dibuktikan secara ilmiah melalui uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya terstandar. Nah, kalau ini memang ya di peraturan-peraturan menuliskannya begini. Tapi kalau yang ini produk jadi nampaknya kalau sepengetahuan saya belum diwajibkan ya untuk OHT. Kemudian sertifikat CPOTB sama, uji praklinik, toksisitas farmakodinamik harus sudah ada, untuk produk jelas ya. Evidence base. Nah, inilah yang disebut dengan OMAI, obat modern asli Indonesia.
Ya, ini ada bukunya Informatorium Omai yang dibuat di masa pandemi waktu itu. Ya, tahun 2020-an. Kemudian Permenkes 26 tahun 2018. Di sini beberapa jenis industri dan usaha ya. Jadi ada IOT, semua bentuk sediaan OT, izinnya Menkes lewat Dirjen Kemenkes, penanggung jawabnya harus apoteker, IEBA, industri ekstrak bahan alam, ekstrak sebagai produk akhir, Menkes, kemudian lewatnya Dirjen Kemenkes, ini juga penanggung jawabnya harus APT. Nah, UKOT 1, semua bentuk kesediaan OT kecuali tablet, effervescent, supo, dan kapsul lunak. Ya, lewat Kadinkes Provinsi. Untuk yang kapsul, bentuknya kapsul dan cairan obat dalam harus apoteker, tapi kalau di sediaan lainnya, ya itu boleh TTK, tetapi dengan ada sertifikat pelatihan CPOTB. Kemudian UKOT 2, semua bentuk sediaan OT kecuali tablet, effervescent, supo, kapsul lunak, kapsul, dan cairan obat dalam. Itu tidak boleh. Ya, TTK dengan sertifikat pelatihan. Umot, parem, pilis, cairan obat luar, dan rajangan lewat Dinkes Kota. Nah, ini boleh TTK atau tenaga kesehatan tradisional jamu. Kemudian usaha jamu racikan, ini adalah usaha yang dilakukan oleh depot jamu yang dimiliki perorangan dengan melakukan pencampuran sediaan segar ya atau sediaan jadi. Jadi dari bahan segar atau sediaan jadi yang kemudian dijajakan langsung ke konsumen. Kemudian ada lagi usaha jamu gendong. Usaha dilakukan perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dari cairan yang dibuat segar dengan tujuan dijajakan langsung kepada konsumen. Tapi kadang usaha jamu gendong juga dia meracik ya. Ada sediaan jadinya juga ya yang dibawa ya. Sebenarnya secara peraturan ya usaha jamu gendong itu yang dari bahan segar. Ya. Nah, ini tidak wajib bidang kefarmasian yang memiliki usahanya atau yang menjalankan usahanya. Kemudian obat tradisional yang diedarkan wajib izin edar. Ya, dengan kriteria bahan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, dibuat dengan menerapkan CPOTB, memenuhi persyaratan FHI atau persyaratan lain yang diakui, berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun-temurun dan atau secara ilmiah, dan penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Tapi dari yang diedarkan ini ada perkecualian, yaitu obat tradisional yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong. Itu tidak perlu ada izin edar. Simplisia dan sediaan galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional. Obat tradisional untuk penelitian, ya, sampel untuk registrasi, pameran dalam jumlah terbatas dan tidak dijual belikan, maka tidak wajib izin edar. Nah, obat tradisional dilarang mengandung apa? Etil alkohol atau etanol. Ya, lebih dari 1% itu nggak boleh. Kecuali dalam bentuk tinktur yang nanti pada saat dipakai itu harus diencerkan. Kemudian bahan kimia obat atau sering disingkat dengan BKO yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Narkotik atau psikotropik dan atau bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan. Dalam bentuk sediaan intravaginal, tetes mata,
parenteral, dan supo, kecuali untuk wasir. Ini juga tidak boleh. Ya. Jadi bentuk sediaan yang membutuhkan kondisi higienisitas yang lebih tinggi, ya, apalagi sampai ke steril begitu, itu tidak diperkenankan, ya, industri memproduksinya. Kemudian OT, OHT, fitofarmaka yang dibuat atau diedarkan di Indonesia wajib punya izin edar. Jelas tadi sudah ada ya. Kemudian perkecualiannya tadi juga sudah, tapi ini dari peraturan yang lain begitu maksudnya. Ya, isinya saya rasa hampir sama. Nah, larangannya apa? Tadi sudah ada sebenarnya ya di peraturan sebelumnya, ya. Hampir sama ini bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotik atau psikotropik, bahan yang dilarang, hewan atau tumbuhan yang dilindungi sesuai peraturan yang berlaku. Obat tradisional dilarang dalam bentuk sediaan sama masih ya dengan peraturan yang tadi sudah disampaikan. Ya, berbeda tahun ya. Kalau ini yang 2005, kalau yang tadi yang terbaru. Nah, contohnya karena contohnya di sini ada lengkap ini ya, makanya tetap ditampilkan ya. Jadi ini adalah bahan-bahan tanaman yang dilarang. Misalnya daun digitalis seperti itu nggak boleh, ada jamu yang isinya daun digitalis, herba ephedra ya. Jadi ini beberapa tanaman yang hasil isolasi senyawanya itu sudah kategori obat. Ya, itu tidak diperkenankan. Nah, hyoscyamin misalnya yang ada kandungan skopolamin dan hyoscyaminnya begitu ya. Itu tidak diperbolehkan. Ekstrak beladon ya, atropa belladonna karena ada kandungan atropin tidak boleh. Ya, kemudian ada daun tembelekan. Kemudian ada daun wati atau kava-kava ini ya. Kemudian mitra ginefolium, daun oleander atau buah oleander, akar podofolium, akar strihni, daun comfrey. Ya. Jadi beberapa tanaman ini adalah tanaman yang memiliki efek samping yang sangat membahayakan. Ya. Kemudian ini untuk hewan, ada Bufo vulgaris, ini kodok kerok, kemudian ada Lita vesicotaria cantaris. Ya, nanti silakan dicek di internet ya, ini hewan-hewan yang seperti apa, tapi intinya mereka memiliki kandungan senyawa yang bisa membahayakan jantung. Ya, hampir kayak Bufo vulgaris. Ya, ini ada kandungan senyawa yang setipe dengan digitalis seperti itu. Kemudian mineral-mineral juga tidak boleh beberapa ya. Ada tembaga sulfat, kinabaris, litargia atau PBO. Kemudian PB lagi ya, timbal, realgar, senyawa arsen. Kemudian arsen trioksida, arsen triklorida, arsen raksa. Nah, ini kan timbal berat. Logam berat maksud saya. Ya. Kemudian sulfur itu juga tidak diperkenankan kecuali untuk obat luar. Jadi kalau obat luar masih diperbolehkan. Ya. Ini beberapa penjelasan dari tanaman ya. Ephedra ini dihubungkan dengan serangan jantung dan stroke, ephedrinnya ya. Kemudian jadi penggunaannya harus di bawah pengawasan tenaga medis. Ya, makanya tidak boleh dalam jamu ya yang bisa digunakan masyarakat dengan bebas. Kemudian tanaman Aristolochia.
Ya, ini efek samping gagal ginjal stadium lanjut karena ada kandungan senyawa aristolokat. Ya, asam aristolokat ini juga yang berpotensi sebagai karsinogenik. Kemudian tanaman kava-kava, efek samping yang dihubungkan dengan resiko hepatotoksik. Sinkonakortek, kita tahu ya kinakortek itu kan kina untuk malaria. Ya, dan penggantinya itu ada Artemisia folium. Ya, berdasarkan Perkab BPOM 2005 ini tidak diperbolehkan digunakan secara bebas begitu, yang bisa menyebabkan resistensi Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax, ya, menyebabkan resistensi. Kemudian Paucinistalia yohimbe, ya, ini kandungan yohimbinnya, ya, ini Simplicia untuk obat kuat, ya, ini ya. Efek samping bisa menyebabkan stimulasi dan paralisis susunan saraf pusat. Kemudian beberapa tanaman ada Coptis, Berberis, Mahonia, ya. Kemudian Archangelica flava, Tinospora tetapi yang radix, ya, ini bisa menyebabkan iritasi ginjal dan nefrotoksik. Kemudian Catharanthus roseus, ini adalah tapak darah, ya, daun tapak darah. Ini bisa menyebabkan depresi pada sumsum tulang, di mana sumsum tulang itu adalah sumber penghasil sel darah, terutama sel darah putih di sini yang terkena. Ya, menyebabkan apa? Leukopenia. Ya, sel darah putihnya turun kadarnya. Sehingga apa? Kekebalan tubuhnya akan turun. Nah, padahal Catharanthus roseus itu awal-awal dulu turun-temurunnya itu ya tapak darah ini di pinggir-pinggir jalan begitu banyak sekali nih, atau di rumah-rumah sebagai tanaman hias begitu. Nanti coba dicek lagi ya di internet bagaimana tampilan tanamannya. Jadi Catharanthus roseus ini digunakan itu ke diabetes arahnya ya. Nah, namanya juga diabetes, berarti kan mengkonsumsinya itu harus jangka lama. Nah, tapi ternyata dalam perkembangan penelitian begitu menunjukkan ada depresi sumsum tulang tadi yang menyebabkan leukopenia. Sel darah putihnya turun. Nah, orang DM kalau sel darah putih turun maka akan mudah terinfeksi. Nah, padahal kalau orang DM kalau sudah terinfeksi susah sembuhnya. Nah, itu makanya dilarang ya untuk jamu ya, karena pada orang normal saja kalau daya tahan tubuhnya dikurangi kan ya beresiko terjadi penyakit yang lain, infeksi terutama ya. Oke, kemudian tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Ini ada undang-undang tahun 90, ada undang PP tahun 99 ya, misalnya biawak, penyu, kura-kura. Ini ya yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Ya, ini juga tidak diperbolehkan ya. Hiu, kemudian shark liver oil dan lain-lain. Ya, ini tidak boleh dijadikan produk jamu. Nah, kemudian kriteria izin edar, tapi ini berdasarkan 2005 dulu ya. Jadi, kriteria izin edar menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, aman, dan khasiat. Dibuat sesuai pedoman CPOTB. Kemudian, atau CPOB, itu boleh ya. Artinya
kalau sebuah industri dia sudah tersertifikasi CPOB gitu ya, maka syarat CPOTB pasti juga akan tercapai ya. Maka banyak sekali industri kita ini ya, industri obat tradisional seperti itu yang sebenarnya dia industri obat begitu, tetapi industrinya atau sebenarnya dia sertifikatnya itu sudah dapat CPOB gitu, tapi dia juga mengurus CPOTB ya. Contohnya Sido Muncul seperti itu sebenarnya perusahaan farmasi gitu ya. Dan makanya kalau kita lihat profil industrinya itu kan perusahaan farmasi dan jamu gitu. Jadi industrinya juga mengurus sertifikasi CPOB, juga mengurus CPOTB. Ya, Deltomed juga setahu saya juga tersertifikasi CPOB juga. Ya, jadi mereka sebenarnya perusahaan farmasi boleh memproduksi obat sebenarnya. Tetapi karena industrinya komitmen gitu ya, berkomitmen untuk mengembangkan bahan alam, maka yang diproduksi ya diprioritaskan itu produk-produk bahan alamnya. Kemudian ini terkait penandaan ya. Kriterianya ada pendaftaran baru, ada pendaftaran variasi. Nah, dokumen pendaftarannya ada dokumen administrasi ini terkait dengan izin industri, sertifikat CPOTB, perjanjian kontrak dan lain-lain. Kemudian dokumen yang mencakup formula dan cara pembuatan. Kemudian dokumen yang mencakup cara pemeriksaan mutu bahan baku dan produk jadi. Dokumen yang mencakup klaim indikasi, dosis, cara pemakaian, dan batch. Nah, jadi ini masih dipakai sampai sekarang begitu ya, meskipun mungkin secara format template mungkin ada perubahan, ya, tapi prinsip isinya masih mengikuti acuan tahun 2005 ini. Ya, jadi pendaftaran baru ini pengkategoriannya ada obat tradisional yang mengandung simplicia berasal dari Indonesia atau indigenous dalam bentuk sederhana. Itu kategori 1. Ya, rajangan, serbuk, parem, pilis, dodol, tapel, cairan obat luar. Ya. Kemudian kategori 2 itu seperti kategori 1 tapi bentuk sediaannya modern. Sudah kepil, kapsul, tablet, krim, cairan obat dalam, supo. Ya, untuk wasir ya. Kemudian salep, gel seperti itu. Nah, itu yang membedakan tadi antara bentuk sediaan modern dan bentuk sediaan sederhana. Kemudian kategori 3 itu adalah kategori 1 dan 2 dengan klaim indikasi baru. Bentuk sediaan baru, posologi dan dosis baru misalkan. Jadi untuk produk yang sudah beredar ya, tapi kok mau nambahkan ada indikasi baru gitu misalnya. Ya. Maka didaftarkan melalui kategori ketiga. Jadi pengkategorian ini untuk memudahkan Badan POM ya memprioritaskan produk-produk mana dulu nih gitu ya. Baik itu memprioritaskan proses pengurusan berkasnya maupun juga pengujian yang harus dievaluasi oleh Badan POM. Ya. Kemudian kategori 4 ada OHT, kategori 5 fitofarmaka, kategori 6 itu kategori 4 dan 5 tapi dengan klaim indikasi baru, bentuk sediaan baru, posologi dan dosis baru. Ya, posologi itu terkait dengan mungkin frekuensi penggunaannya gitu ya, ada perubahan atau kekuatan dalam produknya ya, dulunya misalnya 200 mg berubah jadi 300 mg misalnya begitu. Kemudian yang ketujuh obat tradisional yang mengandung simplicia berasal bukan dari Indonesia atau non-indigenous dan atau simplicia yang profil keamanannya belum diketahui dengan pasti.
Kemudian kategori 8 adalah kategori ketujuh dengan adanya klaim indikasi baru, bentuk sediaan baru, posologi, dan dosis baru. Kategori 9 ini adalah perubahan. Ya, kalau ini tadi adalah baru, pendaftaran baru. Ya, kalau yang ini adalah variasi atau ada perubahan. Ya, ini 9. Ya, misalnya nama produk tapi tidak berubah komposisinya atau penambahan ukuran kemasannya. Klaim pada penandaan yang tidak mengubah manfaat tapi ada kalimat klaimnya yang berubah, indikasi pada label begitu ya. Atau desain kemasannya ada modifikasi gitu ya. Dulu kemasannya masih jadul, kemudian mau diperbarui gitu. Nah, maka tetap harus didaftarkan kembali lewat Badan POM. Kemudian nama pabrik atau nama pemberi lisensi tanpa perubahan status kepemilikan. Nama importir tanpa perubahan status kepemilikan. Kemudian kategori 10 ini ada spesifikasi dan atau metode analisis bahan baku yang berubah. Nah, jadi dari aspek metode analisis saja begitu diawasi oleh Badan POM. Ya, misalnya dulu belum punya alat, setelah berkembangnya waktu 2 tahun kemudian alat di labnya ditambahin, kemudian metode analisisnya ada penambahan lagi gitu. Nah, nanti harus mendapatkan izin edar melalui jalur perubahan ini atau variasi. Kemudian spesifikasi dan atau metode analisis produk jadinya yang berubah ya menjadi lebih baik lagi itu. Nah, maka didaftarkan. Ya, sehingga BPOM itu akan memegang riwayat dari sebuah produk ya, perkembangan dari sebuah produk itu. Kemudian stabilitasnya misalnya ada perubahan penambahan data misalkan. Teknologi produksinya nah berubah juga didaftarkan juga. Ya, didaftarkan lagi melalui jalur perubahan. Dulunya pengeringannya pakai sinar matahari, tapi industrinya semakin besar bisa beli oven sendiri misalnya. Nah, itu dilaporkan ke BPOM. Tempat produksi yang baru atau penambahan jenis kemasan. Kemudian kategori 11 adalah perubahan terhadap formula atau komposisi termasuk bahan tambahan yang tidak mengubah khasiat. Ya, formula berubah atau hanya bahan tambahan yang berubah saja itu sudah harus tercatat juga di Badan POM. Nah, sebegitu rigidnya ya peraturan kita terkait dengan produk bahan alam yang harus beredar di Indonesia. Sehingga apa? Untuk produk yang izin edarnya sudah keluar ya kita nggak perlu khawatir dengan produk tersebut. Kemudian ini adalah lampiran dokumen formula dan cara pembuatan yang diperlukan pada saat pendaftaran. Ya, TA itu tentang formula. Jadi nama semua bahan baku yang digunakan dan jumlahnya, asal-usul komposisinya, ya diperoleh dari mana, turun-temurunnya, oh iya dari mana turun-temurunnya itu, ya. Nama dan alamat asal atau informasi tentang obat tradisional tersebut. Kalau dari pustaka, ya nama pustakanya apa, pengarangnya di mana, edisinya mana. Kemudian dari hasil penelitian resmi ya sumber publikasinya mana dilampirkan. Kemudian dari aspek cara pembuatan harus singkat dan jelas terjelaskan pada lampiran. Misalnya terkait dengan jumlah rencana untuk 1 kali pembuatan. Misalnya mau 1000 bungkus, 7 gram. Atau 1000 pil, 300 mg. 10.000 kapsul, tiap 300 mg kandungannya. Nah, jumlah masing-masing bahan yang digunakan untuk 1 kali pembuatan
Ya, dari masing-masing bahan baku begitu ya, di list. Oh, berapa kilo begitu untuk memproduksi. Kemudian yang C adalah semua tahapan pekerjaan yang dilakukan pengelolaan bahan baku sampai diperoleh bentuk sediaan yang dikehendaki sesuai prosedur operasional baku yang diterapkan di industri atau usaha tersebut. Ya, ini nanti lebih rinci di slide selanjutnya. Alat mesin yang dipakai pun itu juga harus di list. Nama alatnya apa, mereknya bagaimana, bahan dasar dari alatnya, terbuat dari apa, aluminium kah, tenaliat kah, atau stainless misalkan. Ya, nama negara pembuat dan kapasitas alatnya. Nah, jadi data-data ini akan dipakai oleh Badan POM untuk melihat atau mencari titik kritis dari produk ini. Ya, katakanlah produk yang dibuat dari aluminium. Nah, ini bisa saja nanti senyawa-senyawa fenoliknya begitu ya sudah berkurang nanti KICF-nya karena sudah bisa bereaksi dengan aluminium ini misalkan. Nah, jadi bisa menjadi bahan untuk menilai kualitas dari produk jamunya. Kemudian dari aspek cara pembuatan ya harus dijelaskan secara singkat dan jelas. Nah, ini tadi ya yang semua tahap itu apa saja toh yang dijelasin. Ternyata mulai dari cara sortasinya itu juga dijelaskan ya, cara mencucinya itu bagaimana harus dijelaskan juga. Pakai bahan pencuci apa enggak? Kalau iya berarti pakai apa? Konsentrasinya berapa? Kemudian cara pengeringan bahan baku, metodenya pakai apa? Suhu berapa? Lama pengeringannya berapa? Nah, ternyata itu menjadi parameter dalam pengeringan. Kemudian cara pembuatan serbuk dan derajat kehalusan serbuk ini jadi cara membuat serbuknya bagaimana? Pakai alat khusus atau tidak? Ya. Kemudian dalam bentuk campuran atau masing-masing bahan baku atau simplisia dalam membuat serbuknya itu tadi. Ya. Atau masing-masing bahan itu ya diserbuk dulu baru nanti dicampur atau bahan baku benar-benar dicampur semua kemudian nanti diserbuk bareng-bareng. Ya. Atau proses selanjutnya sesuai bentuk sediaannya. Nah, ini adalah pembuatan ekstrak, ya, cara menyari, aspek apa saja yang harus dituliskan ke BPOM. Jadi cara penyarian dalam bentuk campuran atau masing-masing bahan baku, simplisia pada saat penyari tadi, metodenya apa, larutan penyarinya apa, lama nyarinya berapa lama, ya, mengeringkan hasil penyariannya pakai apa, pakai alat manual atau pakai alat yang lebih canggih, ya. Kemudian atau alat yang menggunakan sistem penurunan tekanan atau dilakukan pada suhu kamar biasa, ya, tanpa ada modifikasi tekanan di dalam ruang itu. Kemudian jumlah atau bobot ekstrak total yang diperoleh dari penyarian. Oh, dari proses penyarian diperoleh bobot yang didapatkan adalah dari bahan serbuk 25 kilo, oh menjadi ekstrak 2 kilo, 5 kilo gitu. Nah, itu harus tercatat ya di dokumen pendaftaran. Kemudian nama bahan pengering dan bobotnya berapa kalau menggunakan bahan pengering. Kemudian cara pencetakan pil atau tablet atau pengisian kapsul atau larutan. Cara pengemasan, cara pengawasan mutu yang dilakukan dalam IPC atau selama proses produksi, ya, in proses control-nya. Kadar airnya misalkan, homogenitasnya, keseragaman bobot, waktu hancur, kandungan mikrobanya dicek lagi apa enggak, logam beratnya dicek lagi apa enggak. Nah, kemudian ini adalah dari aspek sesuai bentuk sediaan. Ya, jadi ini ada parameter IPC,
data-data yang harus dilampirkan, ya nanti bisa dibaca sendiri lebih detail ya. Jadi ini beberapa contoh saya sampaikan ya. Serbuk dodol jenang pastiles yang harus terdata di dokumen pendaftaran itu adalah derajat halus bahan baku atau nomor mesnya. Cara dan waktu mencampur. Ya, jadi caranya menggunakan alat atau pakai manusia misalkan. Ya, tentunya dengan alat akan dengan waktu yang tepat ya homogenitasnya akan terjamin. Tapi misalnya kalau caranya dengan manual begitu. Nah, ini BPOM akan menilai oh hati-hati dengan homogenitasnya. Nah, homogenitas nanti berpengaruh pada keseragaman dalam produk sediaannya nanti. Nah, itu yang akan dikonfirmasi oleh Badan POM ya pada saat mengecek dokumen pendaftaran. Kemudian cara pengisian dalam wadah. Nah, menggunakan alat, apa menggunakan manusia, bobot tiap wadahnya, berapa yang ditargetkan, oh tiap wadah dengan bobot 100 mg misalkan. Ya, 100 mg jenang, nggak mungkin 100 mg ya 1 gram gitu misalnya, 1 gram serbuk, apa 2 gram serbuk misalkan. Kemudian jenis bahan tambahan yang digunakan. Ya, dodol, jenang, pastiles, bahan tambahnya apa saja. IPC-nya, ya ini sebelum pengisian ada jumlah bahan yang didapat setelah selesai, pengadukan atau pencampuran, dan homogenitas. Jadi ditimbang ya, dilakukan penimbangan bahannya berapa yang didapat setelah selesai proses pengadukan dan pencampuran. Kemudian selama pengisian, keseragaman bobot, pengontrolan secara berkala. Kemudian setelah pengisian, keseragaman bobot, kadar air, kebocoran wadah, serbuk jumlah hasil yang diperoleh, serbuk atau dodol jenang atau pastiles. Kemudian untuk rajangan, ya pemberian, cara dan waktu mencampur, bobot tiap wadahnya berapa. IPC-nya sebelum pengisian, jumlah rajangan yang didapat setelah mencampur, kemudian homogenitasnya. Setelah mengisi, jumlah hasil yang diperoleh berapa banyak. Ya, jadi nanti mengkontrol kekonsistenan proses produksi gitu. Misalnya ditargetkan dari bahan-bahan misalnya 2 kilo bahan aktif ditambah 4 kilo bahan tambahan, jadinya kan 6 kilo gitu ya. Tapi suatu saat dalam batch tertentu kok cuma 5 kilo. Nah, berarti 1 kilonya kemana? Nah, ini kan akan dikonfirmasi lagi begitu ya, atau dicek, cross check kembali. Ya, kemudian pil derajat halus bahan atau nomor mesnya ya yang dibuat dari Simplicia, cara dan waktu mencampur, jenis bahan tambahan, bobot tiap pil. Kemudian EPC-nya sebelum mencetak itu jumlah bahan yang didapat setelah pengadonan ya, pembuatan adonannya. Kemudian selama pengisiannya adalah keseragaman bobot, waktu hancur, kemudian pengontrolan secara berkala, yaitu kemudian setelah pengisian ada kebocoran wadah dan jumlah hasil yang diperoleh tiap pembuatan. Untuk kapsul, suhu dan kelembapan udara ruangan. Ya, saat mengisi kapsulnya. Bobot rata-rata tiap kapsulnya berapa? Zat penyerap uap air dan dalam pengemasan wadah akhir kalau memang ada.
Kemudian IPC-nya sebelum pengisian itu bahan utama, homogenitas, kadar air. Selama pengisian ada bobot rata-rata isi tiap kapsulnya berapa, kemudian waktu hancur, pengontrolan secara berkala. Setelah pengisian ada keseragaman bobot, waktu hancur, kadar air, kebocoran wadah, jumlah hasil yang diperoleh. Kemudian ini kembali ke setelah pengisian, keseragaman bobot, waktu hancur, kadar air, kebocoran wadah, jumlah hasil yang diperoleh. Oke, sudah tadi ya. Nah, untuk tablet, nah ini semakin panjang ini ya penjelasannya. Jadi mulai dari cara mencampur bahan, kepekatan musilago yang dibuat, cara mencampurnya seperti apa, ya, melarutkan bahan pengawet, nomor ayakan granul, lama dan suhu pengeringan granulnya, suhu dan kelembapan di ruang mesin dan ruang pengemasannya, zat penyerap uap air dalam di ruang mesin dan ruang pengemasan, kemudian zat penyerap uap air dalam pengawasan wadah akhirnya, kalau memang menggunakan. Kemudian untuk ekstrak yang dibuat sendiri, maka cara penyarian yang dilakukan harus dijelaskan, entah pakai maserasi, atau pakai perkolasi, atau digesti misalkan. Kemudian cairan penyari yang digunakan apa, lama nyarinya berapa lama, dan alasan pemilihan larutan penyari. Kemudian tablet salut gula, maka suhu dan banyak larutan penyalutnya, interval waktu tiap penambahan, lalu suhu dan waktu tiap tingkatan, ya layer-layer pada saat penyalut, ya tingkat lapisan dasar undercoatingnya, subcoatingnya, transluentnya misalnya. Kemudian lapisan terakhir atau polishingnya, suhu dan waktu mengaliri udara panas atau kering, tekanan udara atau kompresor yang dipakai, jika menggunakan spray coating, penyimpanan dan pengemasan dalam wadah akhirnya apakah ditambah zat penyerap uap atau tidak. Nah, itu harus dijelaskan di lampiran pendaftaran. Kemudian IPC, sebelum pencetakan berat granul kering yang didapat, kadar air granul. Kemudian selama pencetakan bobot rata-rata tiap tablet, waktu hancur, pengontrolan secara berkala. Setelah pencetakan, seragaman. Kemudian untuk cairan larutan emulsi dan suspensi, di sini ada cara melarutkannya seperti apa, cara mereaksikan bahannya kalau ada reaksi begitu ya. Kemudian penyaringan larutannya seperti apa, bobot volume tiap wadahnya berapa. IPC-nya kalau sebelum mengisi, ya pH, kentalannya, homogenitasnya, kadar alkohol bila dipakai pelarut alkohol, kebocoran wadah, dan jumlah hasil yang didapat tiap kali pembuatan. Kemudian salep krim gel, derajat halus bahan baku, cara pengisian ke wadahnya seperti apa, bobot volume tiap wadah. IPC-nya, ya, ini sebelum diisi itu jumlah salep, setelah pengadukan atau pencampuran, atau setelah pembuatan adonan itu ya, timbang. Kemudian homogenitasnya,
Kemudian selama pengisian, keseragaman bobot, pengontrolan secara berkala. Kemudian setelah pengisian, ya, homogenitas, keseragaman bobot atau volume, kebocoran wadah, jumlah hasil yang diperoleh. Supo, derajat halus bahan baku, cara dan waktu mencampur, suhu dan waktu pemanasan atau pendinginan, bobot tiap suponya. Kemudian supo, derajat halus bahan baku, cara dan waktu. Ya. Kemudian IPC-nya ada homogenitas sebelum pengisian, selama pengisiannya keseragaman bobot, pengontrolan secara berkala, setelah pengisian keseragaman bobot, titik leleh atau titik cairnya, kebocoran wadah, jumlah hasil yang diperoleh. Nah, untuk pemeriksaan mutu bahan baku dan produk jadi di lampiran dokumennya harus terjelaskan apa ya. Ini sumber perolehan bahan bakunya. Ya, dalam negeri apa impor, ya kalau dalam negeri itu dari petani, pengempul, distributor begitu, atau dari wilayah tertentu, misalkan yang dikelola oleh industri ini. Ya, kalau ekstrak misalnya beli ya belinya di perusahaan mana, nah, itu harus dituliskan. Kemudian cara penilaian mutu bahan bakunya, ya, mulai dari identitas dan pemberian bahan baku simplisia, ada nama Latin pemberian, pengamatan makroskopisnya, ya, kemudian hasil pengujian secara fisika, oke, kemudian cara menilai ada ini tadi ya hasil pengujian secara fisika juga ya, fisika kimia, misalnya dengan reaksi warna, ya menggunakan reaksi-reaksi yang menunjukkan kespesifikan dari senyawa yang ada dalam tanaman tersebut. Mikroskopik juga ya, melihat morfologi, ya, bentuk ukuran sifat dari simplisia. Kemudian bahan baku sediaan olahan, ekstrak atau tinktur, ya, dibuat sendiri, misalkan harus ada detail cara pembuatan, hasil total ekstrak yang diperoleh, pemberiannya, identitas kandungan, hasil pengujian fisika kimia, menunjukkan zat penanda, reaksi warna, kromatogramnya mungkin, atau spektrogramnya. Ya, harus dilampirkan juga hasil penilaian mutu dalam bentuk COA, Certificate of Analysis. Ya. Dan nama buku, edisi, tahun penerbitan, dan buku standar yang dipakai. Kemudian cara standarisasi bahan baku dan produk jadi OHT dan fitofarmaka ya. Cara dan hasil standarisasinya masing-masing bahan baku dan produk jadi juga harus dilampirkan. Kemudian cara penilaian mutu produk jadi. Ya, pemberian, identifikasi komposisinya, uji keseragaman bobotnya seperti apa, uji kadar airnya seperti apa, uji cemaran mikroba, dan cemaran lain, uji waktu hancur, uji sediaan cair, pemeriksaan yang lain bila ada. Ya, ini tadi yang cair kan pH, BJ, kadar alkohol. Kemudian disebutkan metode, spesifikasi alatnya yang dipakai juga ya.
Kemudian hasil pengamatan dan kesimpulannya bagaimana. Cara penetapan stabilitas produk jadi. Nah, ini di 2005 ini ada informasi ya sedikit di sini, tetapi nanti akan diperjelas dengan peraturan yang ada di ASEAN. Ya. Berkembang ya, tetapi sayangnya itu tadi peraturan ini belum ada penggantinya. Nah, kalau di sini pengujian yang dilakukan secara periodik 1, 2, 3 bulan dan seterusnya. Kemudian jenis pengujian sebaiknya sesuai dengan pemeriksaan mutu produk jadi, pemberian, keseragaman bobot, kadar air, waktu hancur, cemaran mikroba, dan lain-lain. Hasil pengujiannya minimal 6 bulan dalam bentuk tabel. Kemudian jika ada dilakukan uji klinik, baik itu praklinik atau uji klinik kepada manusia, ya, khusus untuk UHT dan fitofarmaka. Ya, uji praklinik, uji toksisitasnya, uji farmakodinamiknya, ya, secara in vitro pada organ atau in vivo yang bisa menjelaskan mekanisme dan spesifitas kerja bahan berkhasiatnya, efek bahan berkhasiat terhadap berbagai organ, mula kerja atau efek puncak. Kemudian hubungan dosis, intensitas efeknya seperti apa, toleransi dan ketergantungan interaksi obatnya mungkin, efek terapi terhadap hewan coba yang dibuat sakit seperti apa. Kemudian kalau uji klinik, ya harus dengan penelitian dan informasi terkait dengan bagaimana desain ujinya, jumlah umur dan jenis kelamin subjeknya berapa banyak, bagaimana kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian bentuk dan kekuatan sediaan, dosis lama dan cara pemberian, variabel yang diukur apa saja, metode pengukuran variabelnya, alasan variabel yang dipakai itu, kenapa kok itu uji atau dianalisis begitu ya, analisis statistik dan metodenya apa, dan ethical clearance. Ya, uji klinik itu harus ada ethical clearance-nya. Kemudian poin 7 adalah resume hasil dari uji praklinik dan uji klinik. Jadi diringkas di sini hasilnya seperti apa. Kemudian ini adalah dokumen terkait dengan beberapa di kemasannya ya, ada nama obatnya, bentuk sediaannya, besar kemasan, komposisi, logo jamu itu termuatnya di bagian mana aja, di etiketnya kah, atau di pembungkus luar atau pembungkus sekunder atau pembungkus primernya, dalam stripnya, blister, cage atau di amplopnya itu ya, botolnya atau brosurnya. Nah, ini yang dicentang berarti di bagian itu berarti harus ada informasi ini. Ya, beda-beda ya. Nanti bisa dicermati sendiri. Ya, sampai ke informasi bersumber babi atau tidak, ada alkoholnya atau tidak, pakai pemanis buatan atau tidak. Ya, harus tertuang di beberapa informasi di sini. Ya, informasi dapat dicantumkan dengan menyantumkan lihat brosur. Ya, disesuaikan dengan kemasan dari produk tersebut. Nah, ini perkembangan registrasi yang saat ini berlaku ya. Kalau tadi kan versi peraturan tahun 2005, yang saat ini ya sudah secara online ada di asrot.go.id ya, sudah ada e-booknya juga bagaimana melakukan registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan.
Jadi untuk semua jenis registrasi tidak memerlukan hard copy ya, hanya soft copy saja, kecuali registrasi akun perusahaan dan registrasi produk baru yang high risk. Ya, jadi ini sistem online, registrasi obat tradisional ya, daftar baru high risk, kemudian ada daftar baru low risk, daftar ulang, variasi mayor, variasi minor, khusus ekspor. Ya, jadi paperless. Jadi nanti menggunakan penerapan tanda tangan elektronik secara bertahap. Nah, ini sistem Asrot ya, ada dimulai dari ada registrasi produk, kemudian pendaftaran akun perusahaan, gambaran umum cara pendaftaran produk, profil di Dirjen Rektorat Obat Tradisional dan Kosmetik ini ya. Kemudian ini informasi lain ada di sini. Kemudian jenisnya ada registrasi baru, ada registrasi ulang, registrasi variasi mayor, registrasi variasi minor, notifikasi ya, registrasi variasi minor persetujuan, registrasi khusus ekspor. Nah, ini definisinya ya. Registrasi baru ya berarti registrasi OT yang belum memiliki izin edar. Registrasi ulang yang berarti memperpanjang masa izin edar, tapi tidak ada perubahan di bagian apapun ya. Registrasi variasi mayor berarti registrasi variasi yang berpengaruh terhadap aspek administratif, keamanan, manfaat, dan atau mutu OT. Kemudian registrasi variasi minor notifikasi. Ini registrasi variasi untuk aspek tertentu yang tidak terpengaruh terhadap aspek keamanan, manfaat, dan atau mutu OT serta tidak mengubah informasi pada persetujuan izin edarnya. Kemudian registrasi variasi minor. Ini variasi yang tidak termasuk kategori registrasi variasi minor dengan notifikasi maupun registrasi variasi mayor. Untuk ekspor ya jelas, untuk produk yang akan diekspor ke luar Indonesia. Nah, pengkategorian obat tradisional dalam hal pendaftaran ini ya. Jadi obat tradisional low risk, ini obat tradisional yang sudah diketahui secara pasti khasiat empirisnya dan resikonya itu ringan. Nah, obat tradisional komposisi tertentu, ini obat tradisional komposisi tunggal, non-OHT, dan fitofarmaka dengan khasiat empiris. Obat tradisional kombinasi, obat tradisional komposisi kombinasi, non-OHT, dan fitofarmaka dengan khasiat empiris. Ya, ini clustering jalur hijau. Nah, ada obat tradisional high risk, ini obat tradisional selain kategori low risk, dengan komposisi tertentu atau kombinasi dengan khasiat empiris. Ya, ini termasuk jamu yang high risk. Kemudian OHT, kemudian yang itu farmaka. Nah, ini yang low risk tadi apa? Ya, registrasi produk OT yang telah diketahui secara pasti khasiat empirisnya dengan risiko ringan. Ya, jadi kriterianya itu komposisinya harus sederhana, ya, hanya mengandung simplisia yang sudah dikenal secara empiris dengan klaim penggunaan tradisional, tingkat pembuktiannya umum. Dalam bentuk sederhana itu misalnya parem, tapel, bilis, minyak obat luar, ya, untuk mandi, salep, ratus, serbuk luar, serbuk obat dalam, cairan obat dalam. Nah, profil keamanan dan manfaatnya sudah diketahui pasti. Jadi perlu diperhatikan, ada daftar khusus untuk komposisi dan klaim kategori obat tradisional low risk. Ya, jika bahan yang diajukan pada produk tidak termasuk kategori low risk, maka harus didaftarkan ke kategori high risk. Nah, ini kategori low risk.
Jadi ada minyak-minyakan ya, minyak kayu putih, minyak telon, minyak gosok, minyak kelapa, minyak komposisi tunggal ya. Kemudian parem pegalinu, parem bersalin, tapel pilis, serbuk obat luar. Kemudian beberapa simplisia ya, atau produk beras kencur, jahe kencur, kunyit asam, cabai puyang, temulawak. Ini termasuk kategori serbuk obat dalam, cairan obat dalam yang termasuk kategori low-risk. Ya. Nah, ini berarti minyak-minyak aromaterapi gitu ya. Atau minuman-minuman herbal ini ya, wedang herbal tetapi didaftarkan dalam obat tradisional, bukan produk pangan. Beras kencur tuh bisa ya diedarkan dalam bentuk pangan fungsional juga bisa ya. Tapi berbedanya apa? Kalau dia didaftarkan sebagai pangan, maka tidak boleh ada klaim indikasi. Kalau didaftarkan sebagai obat tradisional, itu boleh ada klaim indikasi. Ya, membantu mengurangi gejala masuk angin misalnya, nah itu boleh. Tapi kalau didaftarkan sebagai minuman, gitu ya tidak boleh ada klaim indikasi di label produknya. Nah, ini adalah bahan tambahan ya yang termasuk obat tradisional low-risk ya. Saat ini ada 70 tanaman. Ya, termasuk pegagan ya, daun sembung, daun saga, serai, sirih, ini ya, bengle, buntas. Ya, ada ganyong, jahe, daun katuk, kapulaga, combrang. Nah, ini masuk dalam list bahan OT low risk. Ya, ini minyak-minyak yang lain juga ada ini ya, minyak nilam, minyak mint dan lain sebagainya. Nanti silakan dicermati lebih detail. Nah, decision tree kategori produk topikal ini ya. Penggunaan produk topikal, apakah produk mengandung bahan aktif berupa isolat atau bahan sintetik? Misalnya ada mentolnya, ada camphornya, metil salisilat, seperti itu. Kalau iya, maka dia bukan obat tradisional, tapi nanti masuknya ke obat kuasi. Jadi minyak aromaterapi seperti itu ya, kalau dia komponennya hanya minyak-minyak saja tadi, minyak-minyak di sini low-risk ini, maka boleh didaftarkan sebagai obat tradisional. Tapi kalau mengandung mentol, camphor, metil salisilat yang ditambahkan di komposisinya, maka masuk sebagai obat kuasi. Kemudian dokumen persyaratan registrasi OT low risk. Ya, sertifikat analisis bahan baku, sertifikat analisis produk jadi, hasil uji stabilitas, desain kemasan, formula dan cara pembuatan seperti peraturan 2054 tadi. Nah, selanjutnya adalah kriteria obat tradisional yang wajib dilakukan penarikan. Kalau apa? Mengandung BKO, mengandung bakteri patogen, tidak memenuhi persyaratan mutu, mengandung bahan yang berdasarkan hasil kajian terkait dengan keamanan atau khasiat manfaatnya, beresiko terhadap kesehatan masyarakat. Ya, penandaan tidak sesuai dengan persetujuan izin edar. Ya, jadi tadi misalnya dulunya belum dilarang nih daun apa tadi tapak dara gitu ya, tapi dengan ada peraturan baru akhirnya dilarang. Jadi produk-produk yang sudah beredar ya maka harus dilakukan penarikan. Nah, yang nomor 1 dan 2 termasuk penarikan kelas 1. 3, 4, 5 termasuk penarikan kelas 2. Oke, selanjutnya kalau itu penarikan ya. Kalau ada BKO maka seluruh batch harus ditarik. Kalau batch yang bersangkutan maksudnya kalau ditemukan patogen ya pada penyidikan sampling berkala dari Badan POM gitu ya, bakteri patogen dan atau tidak memenuhi persyaratan mutu, maka hanya batch yang bersangkutan saja. Kalau penandaannya tidak sesuai dengan penandaan pada saat didaftarkan di izin edar, maka seluruh batch harus ditarik.
Nah, ini sudah ada ketentuannya. Nah, pelaksanaan penarikan OT didasarkan apa? Hasil pengawasan, temuan hasil inspeksi dari temuan kritikal hasil inspeksi CPOTB, hasil sampling dan pengujian, hasil sampling dan evaluasi penandaan, hasil penerimaan sistem kewaspadaan cepat atau rapid alert system, atau hasil evaluasi keamanan, atau bahkan dari pengaduan masyarakat. Ya, penelitian-penelitian mahasiswa juga bisa ya kalau memang dilakukan dengan metode yang valid, ya validitasnya tinggi begitu ya, melakukan sampling pada produk-produk obat tradisional, kemudian ditemukan oh di situ ada ada BKO gitu. Nah, bisa dilaporkan ke BPOM untuk nanti BPOM akan mendalami lagi produk tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya ada Perka BPOM 32 tahun 2019, persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Nah, di sini ada beberapa bentuk sediaan yang diperbolehkan, ya, bentuk sediaan obat tradisional. Nah, nanti selanjutnya bisa dipelajari isi dari Perka BPOM 32 tahun 2019 ini. Ya. Ada tentang definisinya, ya. Kemudian persyaratan bahan baku harus seperti apa. Ya, bahan baku itu semua bahan awal baik yang berkhasiat maupun tidak, yang berubah maupun tidak berubah yang dipakai dalam pengolahan OT. Ya, bahan tambahan, bahan yang ditambahkan ke dalam OT untuk mempengaruhi sifat atau bentuk OT yang terbukti aman dan tidak memberikan efek farmakologis. Ya, bahan bakunya wajib memenuhi syarat aman dan mutu melalui FAI, MMI, ya. Jika tidak ada, ya bisa digunakan literatur standar dari farmakope negara lain atau referensi ilmiah yang diakui atau data ilmiah yang sahih. Nah, ini adalah persyaratan aman mutu dari produk jadi. Ya, ini produk jadi. Jadi ada organoleptis, pemeriksaan mutu kadar air, keseragaman bobot atau volume terpindahkan, waktu hancur, cemaran mikroba, ALT, angka kampang kamir, E. coli, angka enterobakteri, Bacteriaceae, ya, Clostridia, Salmonella, Shigella, aflatoksin total, cemaran logam berat, BKO, bahan tambahan, ya, sediaan cair harus pH, BJ, kadar alkohol dan metanol, kemudian uji kualitatif dan kuantitatif. Ya, kemudian penetapan kadar ini juga ya, pelarut selain alkohol dan air. Ya. Kemudian uji kualitatif dan kuantitatif produk jadi. Di sini bahan baku OHT, bahan aktif pada bahan baku dan produk jadi fitofarmaka, residu pelarut produk dengan pelarut ekstraksi selain etanol dan atau air yang ditetapkan penggunaannya berdasarkan persetujuan registrasi. Produk lain yang didasarkan kajian membutuhkan uji kualitatif dan atau kuantitatif. Nah, ini terhadap zat aktifnya begitu ya. Artinya apa? Pada jamu tidak wajib. Oke, ini beberapa parameter dari masing-masing bentuk sediaan. Ya, ini cemaran mikroba, yang ini bahan tambahan yang boleh ditambahkan, ada pemanis, pewarna, antioksidan, pengawet, gitu ya. Dan batasan-batasannya ya. Oke, ini secara peraturan ya. Pemanis buatan boleh, nggak apa-apa, tapi asal batas maksimal di produknya ya. Aspartam misalkan 5.500 mg per kilogram produk. Kemudian ini bahan pewarna alami
bahan pewarna alami, ya, ada batas maksimumnya juga, ya, karotenoid tadi juga ada, pewarna sintetik juga boleh, ya, ada batasan kadarnya. Tapi ada bahan pewarna yang dilarang, ya, auramin, magenta, kristal violet, metil orange, ya, metil kuning, rodamin, nggak boleh. Ini adalah bahan antioksidan. Ya, vitamin C bisa asam ascorbat, ya, tapi maksimalnya 1000. Tapi sebagai antioksidan, ya, bukan difungsikan sebagai vitamin misalnya. Ya, kemudian ada anti kempal, pengemulsi, penstabil, pelarut, pengisi dan lainnya. Ya, MG stearat, minyak jarak boleh, ya, batas maksimumnya sekian. Ya, ini dextrin, avisel, amilem, Piniki S gitu ya sebagai bahan pengisi itu misalnya. Nah, ini tentang suplemen kesehatan yang terbaru Perkab BPOM nomor 11 tahun 2020. Jadi pendaftarnya ini adalah industri farmasi ya. Kemudian industri di bidang OT atau industri pangan. Boleh. Jadi ini adalah produk mengandung vitamin, mineral, asam amino, karbohidrat, protein lemak atau bahan lain berupa isolat. Isolat lain dan bahan lain berupa bahan alam. Nah, ini kenapa kok saya singgung begitu? Artinya ada bahan alam yang boleh dimasukkan atau menjadi bahan komposisi suplemen kesehatan. Ya. Suplemen kesehatan ini produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis. Mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Ya, bentuk sediaannya, kemudian untuk bahan utama berupa ekstrak, maka harus ada informasi proses ekstraksi seperti pada jamu tadi ya. Kemudian cara menilai bahan baku juga sama ya, sebutkan cara pembuatan, hasil total ekstraknya berapa, sertifikat analisisnya, ya. Untuk persyaratan mutu suplemen kesehatan ada di Perbepom nomor 17 tahun 2019. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Selamat sore.